Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih banyak ya buat kamu-kamu yang sudah mendukung atau support channel Rajkumari Tarot Tipator. Terima kasih buat kamu yang sudah kasih support thanks untuk channel Rajkumari Tarot Tipator. Oke guys, tema single reading untuk general reading kali ini mengenai kenali titik kelemahanmu yang digunakan oleh mereka untuk menyerangmu. Oke ya guys ya, mari kita lihat di sini ya guys ya, energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan ini. Kira-kira apa titik kelemahanmu yang digunakan atau yang bisa digunakan oleh mereka untuk menyerang kamu ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya, atau buat kamu-kamu yang merasa tertarik, terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan ini, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Silahkan ya guys ya, simak readingan kali ini ya. Mari kita lihat ya, untuk bisa mengantisipasi apa yang dilakukan oleh orang-orang toksik atau mereka yang suka menyerangmu ya guys ya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang terkoneksi dengan orang-orang toksik, atau mungkin beberapa dari kamu ini saat ini dimusuhi oleh beberapa orang ya, atau ada beberapa orang yang mulai curang sama kamu. Mari kita lihat ya guys ya, kira-kira apa titik kelemahanmu yang digunakan oleh mereka untuk menyerangmu ya, agar kamu tahu sehingga kamu bisa mengantisipasinya agar tidak kejadian. Oke, di sini ada the Tower. Next, ada the Devil. Alright. Ada Ace of Cups. Okay. Ada the Moon. Ada the Wheel of Fortune. Ada Ace of Wands. Ada Ten of Swords. Ada Eight of Cups. Ada Eight of Swords. One more, ada Three of Wands. Well guys, you see, oke, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan ini ya. Di sini aku merasakan energi dari dirimu, dari beberapa kamu yang terkoneksi dengan readingan ini ya guys ya. Ada dari kamu ini yang posisinya kemarin-kemarin atau sebelumnya atau saat ini ya guys ya, sedang berkonflik dengan seseorang atau beberapa orang, atau ada beberapa orang yang sepertinya bergu ya, atau bergeng ya, atau semacam kayak berkomplot gitu ya guys ya, gerombolan orang ya yang sepertinya itu nyerang kamu ya, nggak ada habis-habisnya dari mereka berbuat onar ya, atau melakukan serangan-serangan yang mana itu bahkan ada yang sampai merugikan dirimu ya, entah itu dari segi material ataupun non material, yang mana orang ini adalah orang-orang usil yang sepertinya nggak ada kerjaan ya guys ya, selain mikirin ngurusin kehidupannya orang gitu loh ya. Ini bisa jadi adalah orang-orang yang berada satu circle, satu komunitas ya dengan dirimu ya guys ya. Entah itu kamu berada di lingkungan yang sama ya, di lingkungan tempat tinggal yang sama, bisa jadi ini adalah tetangga-tetanggamu ya, para tetangga-tetangga yang kepo ya, yang julid, suka nyinyir sama kamu ya. Mereka ini selalu saja bergerombol atau berkomplot ya untuk menyerang kamu ya guys ya. Mungkin secara verbal atau secara lisan gitu ya guys ya, secara ucapan gitu tidak menyenangkan atau tidak mengenakan hati. Mungkin ketika kamu lewat di depan rumahnya mereka, atau ketika kamu itu lewat di depan mereka gitu ya, mereka lagi ngumpul, lagi ngerumpi, lagi ngegosip gitu ya, mereka cengar-cengir, ketawain kamu, ngebully kamu ya, nyindir-nyindir kamu merasa nggak enak gitu ya guys ya. Ada juga beberapa dari kamu yang merasa terpojokkan atau tersudutkan ya, karena orang-orang ini sepertinya menyalahkan kamu ya, padahal kamu tidak melakukan sesuatu yang salah gitu ya, tapi mereka kayak semacam ngada-ngada ya guys ya, atau mereka ya cerita
biar kamu itu menjadi tersangka atau orang yang disalahkan, menjadi pelakunya gitu loh guys ya, padahal kamu nggak berbuat apapun gitu. Jadi semacam kayak memfitnah gitu, adanya fitnahan ya guys ya. Orang-orang ini rata-rata memiliki kesamaan ya, yaitu sepertinya sirik terhadap kehidupanmu ya. Mereka nih sama-sama senasib kayaknya ya guys ya, dari segi mungkin kesejahteraan hidup atau dari segi kualitas hidup ya, mereka nih kualitasnya sama, setara gitu. Makanya mereka cocok, makanya mereka bisa berteman, makanya mereka gabung jadi satu gitu. Karena mereka merasa senasib ya, senasib seperjuangan gitu loh guys ya. Ngelihat kamu yang mungkin saja punya kelebihan atau memiliki kehidupan yang lebih ya, punya standar kehidupan yang lebih ketimbang mereka gitu. Ya mereka tentunya nggak suka ya, dan bahkan ada yang nggak terima kamu mendapatkan kehidupan yang sepertinya itu lebih baik ketimbang mereka ini gitu loh guys ya. Mereka ini kehidupannya pas-pasan ya, bisa terbilang pas-pasan atau lebih rendah ya ketimbang dirimu ya guys ya. Kualitas hidup mereka ini kayaknya lebih rendah ketimbang dirimu ya. Kamu kayaknya lebih mapan atau lebih berada gitu ya ketimbang mereka gitu ya guys ya. Nah, itu kenapa mereka ini gabung jadi satu ya untuk memusuhi kamu atau kayak bikin ulah gitu ya. Bikin onar ya, cari gara-gara ke kamu ya, karena mereka merasa sirik ya guys ya. Di sini aku menemukan adanya kecemburuan sosial ya di dalam lingkungan atau circle kamu ya. Mereka ini cemburu loh sama kamu ya, terutama dari segi kehidupan kamu. Mereka selalu membandingkan kehidupanmu dengan kehidupannya mereka. Kehidupan kamu ini lebih berkembang ya guys ya, lebih bertumbuh dan berkembang. Dan mereka ini kebanyakan stuck ya. Kehidupannya itu stuck, nggak maju ya, tapi begitu-begitu aja gitu loh guys, yang nggak ada kemajuan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mengalami kemunduran ya semenjak mereka usil sama kamu ya guys ya. Mungkin mereka mendapatkan karma ya, jadi ada hukum karma yang bermain di sini. Namun mereka kayaknya nggak kapok-kapok, nggak ada kata jerak gitu loh guys ya. Mereka tetap maju untuk menyerang kamu ya guys ya, mungkin dengan berbagai macam cara ya, pengen menjatuhkan kamu gitu. Jadi niatnya satu sama lain ini sama ya, sama-sama pengen menjatuhkan kamu ya guys ya, agar kamu ini terlihat, sorry to say, rendah ya, rendahan di hadapan orang banyak gitu, di hadapan publik ya. Mungkin kamu ini kehidupannya terlalu menyala ya, atau kamu ini memiliki pancaran aura yang sangat bersinar ya, sehingga mereka tuh kayak silau gitu ya ngelihat kamu dan kehidupan kamu yang lebih baik ketimbang mereka gitu. Jadi mereka nih sedaya upaya berusaha untuk menyerang kamu agar kamu ini hidupnya itu tidak maju dan tidak berkembang. Mereka paling benci melihat kamu mengalami perkembangan dan kemajuan di dalam hidupmu gitu ya, karena rasa kecemburuan mereka yang mendalam terhadap dirimu ya guys ya. Sebab di sini kental sekali ada energi the devil ya guys ya, dikonfirmasi oleh cards of the devil ya guys ya. Mereka nih benar-benar kayaknya dikuasai oleh iblis ya, yang mana mereka ini kayaknya nggak punya belas kasih ya, nggak punya rasa simpati empati terhadap orang lain. Itu kenapa kamu jangan heran mereka itu menyerang dirimu secara membabi buta gitu loh guys ya. Macam-macam kelakuan ya, mulai dari nyinyir, julid, ngegosip, ngerumpi, sampai tebar-tebar hoax, fitnah, kebencian kepada orang-orang sekitar agar kamu ini tidak disukai orang-orang sekitar kayak gitu loh guys ya. Dan di sini aku menemukan di antara kamu ada yang sepertinya termasuk orang yang emosional juga ya. Entah siapa ya guys ya, di antara kamu ini ada orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya ya. Jadi kalau mereka berbuat onar gitu ya guys ya, pengen melakukan sesuatu yang menyulut emosi kamu gitu, kayaknya mudah banget gitu ya guys ya untuk memancing emosi kamu. Karena beberapa dari kamu ini ada yang emosinya itu tak terkendali atau mudah terpancing ya guys ya. Kalau marah itu benar-benar murka banget gitu loh guys ya. Dan itu juga yang mereka cari-cari sebenarnya. Mereka mencari murkanya kamu. Mereka menunggu kamu itu emosi ya terhadap kelakuannya mereka. Jadi sorry itu saya guys ya, ini merupakan salah satu titik kelemahanmu ya. Kalau kamu mudah tersulut atau terpancing emosi, tahan dulu ya guys ya. Walaupun tidak mudah ya, tidak mudah bagi kita untuk mengendalikan diri ketika kita dihina, diperlakukan buruk, bahkan ketika kita dihujat atau
dikatakan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau realita gitu kan. Siapa aja kan mesti marah ya. Tapi di sini kamu harus bisa memiliki kecerdasan emosional ya guys ya, dimana kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu sendiri agar tidak terpancing, karena memang mereka di sini sengaja memancing emosi kamu biar kamu tuh emosian gitu. Kalau kamu emosi, mudah terbakar atau tersulut emosi, mereka akan menang di sini ya guys ya. Kenapa? Mereka berhasil membuat kamu itu marah, membuat energi kamu turun. Karena ketika kamu marah, mengeluarkan amarah kamu ya, otomatis itu vibrasi kamu turun ya guys ya, energi kamu jadi rendah ya, sama kayak mereka gitu loh guys ya. Jadi sebetulnya mereka yang sirik terhadap dirimu ini rata-rata memiliki energi dan vibrasi yang rendah, lebih rendah ketimbang kamu. Makanya mereka tuh mau menarik kamu ke bawah gitu loh guys ya. Makanya gimana caranya untuk menarik kamu ke bawah? Apapun mereka lakukan ya, termasuk ini salah satunya berusaha untuk mancing emosi kamu, biar kamu marah sama mereka, biar kamu itu tersulut emosinya dan menjadi pemarah gitu loh guys ya. Otomatis kamu sama kayak menyerap energi negatifnya mereka gitu loh guys ya. Jangan sampai kamu terkontaminasi energi negatifnya mereka ya guys ya. Mereka pengen menyalurkan energi negatifnya itu ke kamu melalui berbagai macam cara ya, termasuk dengan menyulut emosi kamu ya. Jadi akhirnya karakter kamu itu berantakan gitu loh guys ya. Kamu yang tadinya lemah lembut, kamu yang tadinya ramah, kamu yang tadinya baik hati ya, akhirnya jadi marah-marah atau pemarah gitu. Jadi mereka tuh pengen ngerusak citra dirimu dengan melalui karakter kamu. Jadi mereka tuh pengen mengacaukan dan merusak karakter kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu di sini mesti berhati-hati. Ini adalah salah satu titik lemahmu ya. Di antara kamu, tidak semua sih kamu ini adalah orang yang emosional, tapi aku merasakan beberapa dari kamu ini ada yang emosional orangnya ya. Karena kamu nggak suka gitu kalau kamu itu diperlakukan buruk gitu loh guys ya. Ya wajar sih ya, normal sih ya, kita sebagai manusia siapa juga yang mau diperlakukan buruk ya kan. Cuman di sini posisinya kamu harus bisa lebih mengendalikan diri ya, terutama mengendalikan emosi gitu agar tidak terpancing jebakannya mereka gitu. Jadi mereka nih kayak bikin jebakan agar kamu ini bisa terjebak ya, sehingga itu bisa mematikan karakter-karakter baik yang ada pada dirimu gitu ya. Sepertinya mereka ini pandai sekali bersiasat, sepertinya mereka ini licik ya, termasuk orang-orang yang licik ya guys ya. Mereka menggunakan kelemahan orang untuk mengalahkan orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka itu lagi mencari cara ini, titik lemahmu di mana ya. Jadi kalau kamu termasuk orang yang emosional ya, atau orang yang berperasaan ya guys ya, atau orang yang mudah emosi ya, kamu harus berusaha untuk mengendalikan emosi kamu dengan berbagai cara yang baik ya guys ya. Mungkin kamu bawa ngadem dulu ya, atau lebih baik kamu pergi aja menghindar kemanakah ya, jalan-jalan keluar ya. Mungkin kamu kulineran, makan-makan di resto ya, di warung atau di warteg ya, atau apapun yang bisa bikin kamu happy gitu loh guys ya. Jadi kontraskan apa yang mereka inginkan dengan apa yang kamu lakukan. Paham kan? Maksud aku kalau mereka menginginkan kamu itu tersulut emosinya, terpancing ya amarahmu ya, kamu tampilkan kebahagiaanmu ya. Coba kamu jalan-jalan ya, jangan sampai terpancing emosi gitu. Kamu kerahkan atau arahkan ke aktivitas yang lebih positif, atau kamu ngumpul sama teman gitu ya, bikin kerajinan tangan atau melakukan hobi-hobi atau kegemaran yang bikin kamu happy gitu loh guys ya. Mereka akan kalah sendiri nantinya ya. Mereka akan ciut sendiri, oh ternyata kamu nggak mudah terpancing emosinya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ya, aku merasakan beberapa dari kamu ini adalah orang yang, sorry to say ya guys ya, baperan ya. Mungkin kamu mudah terbawa oleh perasaanmu sendiri ya guys ya. Nah, mulai sekarang kamu harus tahu ya, kalau di antara kamu ini ya terlalu baper atau terbawa perasaan, kamu harus bisa mengendalikan diri atau emosionalmu dari segi perasaan ya guys ya. Jangan sampai kamu baper ya guys ya. Karena orang-orang toksik ini mencari kelemahanmu saat ini ya. Kalau kamu adalah seseorang yang baper ya, maka ini adalah
salah satu titik kelemahanmu ya. Baper ini atau mudah terbawa arus, mudah terbawa perasaan ini adalah salah satu titik kelemahanmu yang bisa mereka pergunakan untuk menyerang dirimu ya. Jadi mereka akan berdrama ya atau bersandiwara ya guys ya, satu sama lain bikin drama, bikin sandiwara gitu ya, pura-pura beginilah, pura-pura begitulah ya, untuk mengacak-ngacak suasana hati kamu gitu, biar mood kamu itu nggak stabil, biar mood kamu ini jadi nggak tenang gitu, biar kamu tuh bad mood gitu ya, yang tadinya kamu good mood jadi bad mood gitu loh guys ya. Jadi benar-benar kamu jangan sampai menampakkan bahwa diri kamu ini adalah sosok yang berperasaan atau mudah baper. Nah kayak gitu ya guys ya, jangan mudah baperan ya guys ya dengan orang-orang toksik ya. Kamu harus lebih kuat di sini ya guys ya, untuk menahan segala potret-potret kelakuan mereka yang mana itu hanyalah sandiwara belaka ya. Kamu jangan berpikir apa yang mereka tampilkan di depan kamu itu beneran, selalu beneran. Kamu jangan polos ya, karena apa yang mereka tampilkan itu belum tentu real ya. Bisa jadi mereka bersandiwara ya, berpura-pura ya, berdrama ya, agar kamu itu terbawa suasana ya, terbawa arus, biar kamu tuh baperan kayak gitu loh guys ya. Oke, next di sini ada the moon ya. Aku juga merasakan ya, salah satu titik kelemahanmu di sini, kamu adalah orang yang sensitif. Sensitif itu bagus ya guys ya, kalau kamu mencari tahu untuk mendeteksi orang-orang toksik, bagus ya. Tapi kalau kamu sensitifnya ke arah yang mana kamu mudah tersinggung atau mudah terluka, wah hati-hati ya guys ya, ini bisa menjadi titik kelemahanmu yang digunakan mereka untuk menyerang dirimu ya. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk tidak mudah tersinggung ya dengan ucapannya mereka atau dengan perkataannya mereka atau dengan kelakuan-kelakuan yang mereka perlihatkan gitu ya guys ya. Karena sekali lagi mereka ini adalah orang-orang yang ahli, pandai sekali dalam memutarbalikkan fakta ya, bahkan menampilkan potret-potret pencitraan diri yang penuh dengan kepalsuan biar kamu tuh terjebak gitu loh guys ya. Jadi apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka sampaikan ya, mereka ucapkan hal-hal yang buruk gitu ya mengenai dirimu kah ya, atau mengenai apapun yang terkoneksi dengan dirimu, kamu nggak usah tanggepin gitu loh guys ya. Anggap angin berlalu ya, biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Nah seperti itu ya, ibarat peribahasa seperti itu. Jadi biar mereka tuh ngomong-ngomong apa nggak usah didengerin, dan jangan sampai kamu masukin ke dalam hati, karena itu hanya nyiksa diri dan bikin batin kamu tertekan ya, atau tersakiti. Jangan sampai kamu tersakiti dengan perkataan-perkataan buruknya mereka, karena mereka itu memang sengaja melakukan itu karena mereka tahu ya beberapa dari kamu ini adalah orang yang sensitif atau mudah tersinggung. Jadi mereka menggunakan itu sebagai senjata untuk menyerang dirimu. Jadi mulai sekarang cobalah belajar untuk bisa menganggap segala sesuatunya itu biasa-biasa aja. Dan kalau perlu abaikan, tidak usah diperdulikan ya. Mereka akan berhenti dengan sendirinya karena mereka merasa itu tidak berguna atau tidak ngepek ke kamu gitu loh guys ya. Oke, next. Ada juga ya beberapa dari mereka ini ya guys ya, berusaha untuk menampilkan pencitraan diri mereka ya, yang mana pencitraan diri mereka ini dibuat-buat ya atau direkayasa ya, yang mana mereka ini sepertinya tampil bahagia di depan kamu, atau sok kaya, atau sok punya duit, atau kayak berlebihan gitu ya, punya something yang lebih ketimbang dirimu gitu. Jadi kalau kamu punya motor, mereka akan bawa mobil. Kalau kamu punya ini, mereka akan punya itu gitu. Jadi kayak lebih mengarah ke menyaingi kamu ya, kayak nganggap kamu tuh saingan, karena mereka memang merasa kamu itu adalah saingannya gitu loh guys ya. Jadi mereka akan melakukan sesuatu yang lebih ketimbang dirimu. Kamu jangan terkecoh, kamu jangan terjebak, karena ini hanyalah perangkap mereka ya, agar kamu itu kepanasan ya, agar kamu tuh merasa gerah, agar kamu itu sirik kepada mereka, agar kamu tuh iri hati kepada mereka gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak memutarbalikkan situasi atau kondisi, padahal mereka yang iri hati sama kamu, padahal mereka yang kepanasan, padahal mereka yang sirik sama kamu, tapi mereka mencoba memutarbalikkan fakta agar kamu yang seolah-olah itu iri atau sirik terhadap mereka, mereka yang tidak gitu loh guys ya. Jadi mereka sengaja melakukan itu memang ya, karena mereka ini adalah orang-orang penebar fitnah atau suka memfitnah orang lain. Jadi kamu jangan heran ya kalau mereka itu menjiplak atau menduplikasi
apa yang kamu miliki atau apa yang kamu lakukan, dan mereka selalu menunjukkan superioritasnya terhadap dirimu gitu, seolah-olah mereka yang paling dan kamu yang di bawahnya mereka gitu ya. Mereka tidak pengen tersaingi, aslinya mereka itu sebetulnya insecure sih dengan dirimu ya, karena mereka tahu bahwa kamu ini adalah orang yang memiliki segudang prestasi atau punya kelebihan gitu dibanding mereka. Justru itu mereka menggebu-gebu untuk membuat kamu itu seperti orang yang tidak berkualitas atau tidak punya daya gitu loh guys ya. Memang sengaja mereka melakukan itu gitu loh guys ya, agar kamu itu kehilangan jati diri ya, agar kamu itu tidak menyadari bahwa kamu itu sebenarnya adalah orang yang berkualitas ya. Tapi mereka mencoba untuk meredupkan cahayamu ya, karena mereka merasa tersaingi sendiri. Jadi di sini hati-hati ya guys ya, jangan sampai kamu terjebak untuk merasa ikutan gerah gitu ya, ketika mereka ini menampilkan sesuatu yang lebih ketimbang dirimu. Abaikan saja ya guys ya, jangan terkecoh ya, jangan terjebak ya. Itu semua hanyalah rencana busuknya mereka untuk membuat kamu ini merasa gerah atau merasa tidak nyaman melihat situasi palsu atau kondisi citra diri mereka yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next. Kemudian di sini kamu juga perlu belajar mandiri ya guys ya, dikonfirmasi oleh Ace of Wands ya. Jangan sampai kamu tergantung terhadap orang, apalagi mereka ya guys ya. Mungkin dalam suatu komunitas tertentu atau dalam circle tertentu kamu memerlukan bantuannya mereka yang toksik, yang sepertinya memusuhi kamu gitu ya guys ya. Kamu perlu mencari solusi yang tepat ya. Mungkin dengan kemandirian kamu bisa membuat dirimu ini terhindar dari situasi di mana mereka akan memanfaatkan kamu atau memperlakukan kamu semaunya gitu ya guys ya. Kalau kamu mudah tergantung dengan orang, apalagi dengan mereka, itu akan menjadi titik kelemahanmu yang bisa mereka gunakan untuk menyerang dirimu ya. Karena kamu ketergantungan sama mereka. Mungkin kamu tergantung dengan pentacles-nya mereka, mungkin kamu tergantung dengan bantuannya mereka, mungkin kamu tergantung dengan material yang mereka miliki. Usahakan mandiri, usahakan berpijak di kaki sendiri, usahakan untuk bisa mampu mendapatkan apa yang kamu mau sendiri ya. Jangan bergantung kepada mereka, karena mereka akan memanfaatkan itu ya sebagai titik lemah kamu ya. Mereka menganggap itu sebagai titik kelemahanmu yang mereka gunakan untuk menyerang dirimu. Jadi bisa menjadi bumerang bagi dirimu ya. Jadi mulai sekarang kalau misalnya kamu tahu bahwa kamu memiliki ketergantungan dengan orang-orang toksik, entah itu secara material maupun non material, maka belajarlah untuk bisa mandiri dan menemukan sesuatu yang bisa membuat kamu berpijak di kaki sendiri. Tanpa bantuan mereka, kamu bisa melakukannya sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, kamu jangan sampai terlihat lemah di hadapan mereka ya guys ya, dikonfirmasi oleh Ten of Swords ya. Karena kelemahanmu ini kalau terlihat oleh mereka, maka itu bisa mereka pergunakan untuk menyerang kamu ya guys ya. Jangan perlihatkan bahwa kamu itu mudah lelah, mudah capek, atau mudah menyerah dengan sesuatu gitu loh guys ya. Kamu harus memperlihatkan bahwa dirimu ini pasti bisa, tidak gampang menyerah, tidak mudah berputus asa. Kamu adalah sosok yang kuat. Kamu harus berusaha untuk memotivasi dirimu sendiri ya, agar kamu bisa tetap tegar menjalani kehidupan ini ya. Dengan begitu mereka tidak berani macam-macam, bahkan mereka akan ciut sendiri ya kalau melihat kamu ini orangnya tangguh gitu loh guys ya. Jadi jangan sampai kamu memperlihatkan bahwa kamu ini memiliki kelemahan atau mudah menyerah orangnya ya. No. Oke guys ya, agar kamu di sini tidak mudah dipermainkan oleh mereka yang toksik. Dan di sini kamu juga mesti tidak memperlihatkan kegagalan yang kamu miliki ya guys ya. Jadi kalau ada kegagalan, anggap saja itu adalah hal yang biasa. Meskipun mereka tahu dengan sendirinya ya bahwa kamu mengalami kegagalan, tapi kamu anggap biasa aja gitu loh guys ya. Jadi jangan sampai kamu tuh heboh, apalagi sampai panik gitu ya guys ya, bahwa kamu nih mengalami kegagalan atau bahwa ada sesuatu yang bikin kamu gagal, kamu frustasi, depresi. No ya, itu bisa menjadi titik kelemahan kamu yang digunakan oleh mereka untuk menyerang dirimu ya. Jadi jangan sampai
kamu itu menanggapi suatu kegagalan itu dengan kepanikan atau kehebohan ya, karena mereka akan cepat tanggap dan segera mengambil aksi ya, melakukan pergerakan untuk mengambil potret kegagalanmu itu sebagai titik kelemahanmu yang digunakan oleh mereka sebagai senjata untuk menyerang dirimu ya. Jadi kalau misalnya kamu mengalami suatu kegagalan atau sesuatu yang tidak tercapai gitu ya guys ya dalam kehidupanmu, biasa aja. Jangan menanggapinya terlalu ekstrim atau berlebihan ya, karena itu akan memicu mereka untuk mengetahui bahwa kamu memiliki kelemahan. Ketika kamu gagal, mungkin kamu frustasi atau merasa pengen menyerah ya. No ya guys ya, simpan itu semua di dalam dirimu sendiri, berusaha untuk memulihkan perasaanmu dan menguatkan mental kamu agar kamu di sini ya tetap tahan banting menghadapi ujian kehidupan dan berusaha untuk tetap tegar melanjutkan perjalananmu untuk bisa mencapai suatu pencapaian dalam hidupmu. Dan di sini juga ya guys ya, aku merasakan ada titik lemah di antara diri kamu yang mungkin saja orangnya mudah bersedih ya guys ya, atau mudah muram ya, mudah kayak menyerap energi orang mungkin ya guys ya. Mungkin kalau ada anggota keluarga kamu ya, mungkin tidak hanya kamu ya, tapi anggota keluarga kamu atau ada suatu peristiwa yang menimpa entah itu kamu, keluarga kamu yang mana itu beraroma kesedihan ya, kamu mudah sekali menyerap kesedihan itu gitu, sehingga kayak nampak galau, gelisah, tertekan, sedih, muram ya. Kendalikan ya guys ya, agar tidak nampak dan tidak terlihat oleh mereka ya, karena ini bisa menjadi titik kelemahanmu juga yang digunakan oleh mereka untuk menyerang kamu sewaktu-waktu ya. Jadi kamu jangan tampakkan bahwa kamu itu mudah bersedih, no ya guys ya. Tetap kamu selalu ceria, semangat dan bergembira ya, walaupun kamu secara manusiawi juga bersedih ya kalau misalnya mengalami sesuatu yang mengecewakan atau tidak mengenakan ya, tapi jangan sampai orang-orang itu mengetahuinya gitu loh guys ya. Jadi sebaiknya kalau kamu sedih, coba untuk memiliki waktu sendiri gitu ya guys ya, untuk merenung, untuk memulihkan suasana hatimu ya, agar bisa kembali membaik. Dengan begitu kamu akan terlihat lebih fresh dan terlihat tetap stabil secara emosional. Nah seperti itu ya guys ya, sehingga mereka tidak mudah mengenali kelemahanmu dan tidak bisa mempergunakan kelemahanmu untuk menyerang dirimu. Nah, seperti itu. Aku merasakan ya, beberapa dari kamu ini mungkin ada yang memiliki suatu angan-angan, impian, cita-cita, harapan ya. Entah kamu memiliki suatu keinginan ya, atau impian yang ingin kamu capai, atau impian yang ingin kamu capai, sebaiknya itu tidak dibagikan atau tidak di-share ke sembarang orang ya, terutama ke orang-orang toksik ini ya, kepada mereka yang kamu tahu bahwa mereka ini memiliki kecemburuan atau sirik terhadap dirimu. Karena kalau kamu memiliki harapan, impian, atau apa yang ingin kamu capai ya, itu biasanya rawan atau rentan sekali untuk dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bisa merusak atau menghancurkan rencanamu ya. Jadi kalau kamu memiliki rencana apapun di dalam kehidupanmu, termasuk impian-impianmu, cita-citamu ya, segala hal yang kamu ingin wujudkan, sebaiknya itu disimpan untuk dirimu sendiri aja. Akan lebih baik biar Tuhan dan kamu sendiri yang tahu mengenai cita-cita besarmu, impian terbesarmu di dalam kehidupanmu. Jangan sampai orang-orang mengetahui itu sebelum jadi atau sebelum bangun gitu ya guys ya. Kalau misalnya sudah terbangun, sudah tercapai, sudah terwujud, mereka tahu, nggak apa-apa, udah jadi gitu kan. Tapi kalau masih dalam proses, apalagi masih belum apa-apaan nih ya, kamu udah bagi tahu, itu bisa berabe ya. Itu bisa bikin mereka berpeluang untuk merusak rencana kamu gitu loh guys ya. Dan itu bisa menjadi titik kelemahanmu juga ya guys ya. Mungkin mereka memiliki strategi-strategi atau siasat-siasat buruk ya, untuk bisa menyusup di dalam rencana kamu agar bisa menghancurkan kamu ya. Mungkin impian atau cita-citamu ini ada koneksinya dengan sesuatu yang mungkin saja mereka punya atau mereka miliki gitu. Mungkin mereka melakukan penawaran terhadap dirimu ya, who knows ya. Dan endingnya mungkin saja mereka memanipulasi atau mengambil alih, bahkan merampas apa yang ingin kamu wujudkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu di sini benar-benar harus berhati-hati ya guys ya. Jangan sampai
apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu impikan, ini bisa menjadi titik kelemahanmu ya, yang mana mungkin saja mereka bisa menggunakan itu untuk mengancam kamu atau untuk mengambil sesuatu yang berharga atau memiliki value dari dirimu ya, untuk kepentingan mereka pribadi. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn dan Pisces. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya apa buat kamu ya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke. Di sini ada progress. Wah. Each day as I recognize the divine within me, I progress further along the path of my spirit. Today I respect my needs, observe what happens within, and do my best to maintain a positive attitude. I have faith in my inner strengths and capabilities. I grow and improve every day. Today, God's opinion of me is the only opinion that matters. Oke, di sini pesannya buat kamu, tetaplah kamu melakukan progres atau kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu tanpa tengok kanan kiri atau mempedulikan orang-orang yang mencoba mengolok-olok dirimu ya. Biasanya kalau kamu ingin maju, ingin berprogres, ingin berkembang, itu tidak semua orang suka loh guys. Terlebih orang-orang yang memiliki penyakit hati ya, yang mudah sirik atau iri hati terhadap orang, apalagi para pendengki ya, benar-benar mereka tuh tidak menyukai ya kalau misalnya kamu ini bisa bertumbuh dan berkembang, apalagi sampai mendapatkan kemajuan di dalam hidupmu hingga mencapai suatu pencapaian. Mereka benar-benar tidak bisa terima itu ya guys ya. Itulah salah satu tantangan dalam hidupmu ketika kamu ingin mendapatkan suatu keberhasilan atau kesuksesan. Terkadang kamu harus membayar mahal untuk setiap apa yang ingin kamu raih atau ingin kamu capai dalam hidupmu ya guys ya. Mungkin kamu harus berkorban dari segi tenaga atau energi, dari segi material atau pentacles, dari segi waktu juga ya guys ya. Ketika kamu ingin mencapai sesuatu ya, ketika kamu ingin sukses, memang diperlukan perjuangan, dan di dalam perjuangan itu ada pengorbanan ya. Tidak ada suatu kesuksesan itu didapat dengan mudah ya, seperti membalikkan telapak tangan atau seperti meraih bintang di langit, jatuh dari langit gitu ya guys ya. Bintang jatuh dari langit gitu ya guys ya, nggak ada yang seperti itu. Segala sesuatu itu berproses ya, apalagi yang namanya kesuksesan itu benar-benar berliku-liku jalannya ya guys ya, berkelok-kelok ya, penuh onak dan duri ya guys ya, dimana kamu benar-benar struggle banget gitu ya, harus menghadapi tantangan dan harus menaklukkan setiap rintangan yang ada hingga kamu benar-benar bisa berhasil mencapai pencapaian yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Jadi di sini pesannya kamu tetap maju ya guys ya, jangan pernah mundur ya, walaupun mereka berusaha untuk menyerang kamu ya dari berbagai arah ya, kamu tetap terus melangkah maju ya guys ya, karena itu adalah hak kamu ya untuk bertumbuh, berkembang, berkarya, menghasilkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupanmu. Itu adalah hak kamu sebagai individu, sebagai ciptaan dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kamu berhak untuk memilih jalan hidupmu, kamu berhak untuk menentukan apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu raih ke depannya untuk kehidupanmu sendiri ya. Jadi tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi atau menghambat jalanmu. Kamu hanya perlu untuk tetap konsisten dan teguh dengan pendirian kamu, apalagi kalau kamu memiliki tekad yang kuat, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa berhasil menghalangi jalanmu. Setiap perjalananmu itu selalu ada rintangan yang menghadang. Namun di balik itu semua, kamu pun harus tahu ya, Tuhan dan Spirit Guide itu melindungi kamu, memproteksi dirimu ya. Karena Tuhan selalu mendukung hal-hal baik yang dilakukan oleh
makhluk-makhluk ciptaannya ya. Kalau kamu memiliki niat yang baik, keinginan yang baik ya, dan segala sesuatu yang baik untuk kehidupanmu, maka Tuhan pasti akan mensupport atau mendukung kamu ya guys ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya, walau mereka sekuat tenaga berusaha untuk menjatuhkan kamu, bahkan menghancurkan cita-citamu ya, kalau kamu tetap berpegang teguh terhadap pendirianmu dan punya tekad yang kuat serta mental baja yang tahan banting, maka mereka pun tidak akan bisa menjatuhkanmu dengan mudah, apalagi menghancurkanmu. Tidak ya guys ya, itu tidak bisa ya kalau kamu memang memiliki keinginan yang kuat di dalam dirimu. Dan di sini pesannya, kamu juga perlu menghargai setiap apapun yang kamu terima, apapun yang kamu dapatkan, apapun yang kamu perlukan di dalam kehidupanmu ini ya. Kamu perlu menghargai segala sesuatu yang ada saat ini ya. Karena semakin kamu bersyukur, maka semakin Tuhan akan memberikan kamu abundance atau keberlimpahan di dalam hidupmu. Dari segi bentuk apapun ya, entah itu bersifat material maupun non-material. Kalau bersifat material, kerezekian kamu naik. Kalau bersifat non-material, kamu akan mendapatkan kedamaian dalam hidupmu dan ketenangan batin. Kamu merasa kaya ya, kaya hati ya, kaya akan kebahagiaan yang mana itu tidak kamu temukan di dunia ini, tapi berada di dalam jiwamu. Nah, seperti itu. Kamu perlu mengamati setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu karena itu memberikan pembelajaran yang bernilai untuk dirimu. Lakukanlah yang terbaik untuk dirimu sendiri dan segala sesuatu yang ada di sekeliling kamu ya guys ya. Karena di sini dengan kamu melakukan yang terbaik ya, maka kamu akan mendapatkan yang terbaik juga. Peliharalah terus perilaku-perilaku, karakter-karakter, sikap-sikapmu yang positif karena itu benar-benar bisa membantu kamu untuk meningkatkan vibrasi kamu agar kamu bisa memperoleh abundance atau keberlimpahan di dalam kehidupanmu melalui progres atau kemajuan perkembangan di bidang usaha, karir, pekerjaan, atau bisnismu. Kamu memerlukan kepercayaan, keyakinan yang kuat, iman yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kamu yakin akan rencana Tuhan yang jauh lebih baik, maka tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatimu untuk melangkah maju. Karena kamu yakin bahwa kekuatan terbesar di dunia ini adalah kekuatan dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dengan kamu memiliki keyakinan, itu artinya kamu memiliki power, kekuatan yang kuat di dalam dirimu, di dalam jiwamu, yang mana menjadikan dirimu sebagai sosok yang berkapasitas atau memiliki kualitas. Kamu perlu bertumbuh dan berkembang untuk meningkatkan kualitas hidupmu setiap harinya. Percayalah bahwa Tuhan selalu mengawasimu dan melihat gerak-gerikmu serta aktivitasmu setiap hari. Kalau kamu menginginkan keberhasilan di dalam hidupmu, menginginkan kesuksesan di dalam kehidupanmu, maka Tuhan pun akan merestui itu apabila kamu mau berusaha dan tentunya tidak lepas dari yang namanya doa ya. Doa dan usaha adalah dua kombinasi yang luar biasa yang bisa membantumu untuk mewujudkan keinginan terbesarmu, impian, harapan, dan cita-citamu menjadi sebuah kenyataan di dalam hidupmu. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, dan keberuntungan serta keberlimpahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.